2, 3, 4. Salam Vibibas. Salam Vibibas. Kali ini mau bicara apa kita, Mei? Hari ini kita mau berbicara mengenai yang lagi viral nih Kak, tentang LGBTQ. Ada Q-nya kali ini Kak. LGBTQ+++. Oke. Tapi mungkin yang kita bicarakan karena ini agak sensitif. Oke. Jadi yang kita mau bicarakan lebih kepada apakah pengaruh pendidikan LGBTQ ini di dunia anak-anak dari usia dini, misalnya di sekolah dasar misalnya. Jadi nantinya kita mau minta pandangan-pandangan dari beberapa pakar. Yang pertama mungkin dari psikolog. Kita nggak sebutin dulu namanya. Tunggu, jadi maksudnya diharapkan informasi pendidikan mengenai LGBTQ sudah dimasukkan ke dalam sekolah gitu? Seandainya, karena di negara maju itu memang sudah dimasukkan. Misalnya di Australia, di Amerika itu di elementary school, karena kita pakainya year 9, year 10, itu udah masuk pengenalan bahwa gender itu tidak hanya pria dan wanita gitu kira-kira. Tapi cukup kompleksnya, sepertinya di Indonesia masih dianggap sebuah hal yang tabu untuk dibahas kan sih? Iya, tapi kita jadi kita nanti di webinarnya kita tidak masuk ke daerah-daerah yang tabu karena kita sifatnya netral. Kita mendengar dari para pakar dulu. Oh, oke. Pembelajaran ya, knowledge, bukan gitu. bilang Jadi, mana yang benar, mana yang ya, salah gitu ya. kita nggak melakukan penghakiman, kita tidak masuk bahwa LGBT itu salah. Tapi yang kita sadari LGBT itu ada. Oh, pasti. Di masyarakat. Itu kan sudah pasti gitu, ya. di luar negeri atau di Indonesia LGBT itu ada. Oke, menarik sekali ya topik yang akan kita bahas. Apalagi kita akan membawa pakar-pakar yang Betul. akan kita tampilkan di sini. Namanya kita nggak sebut dulu. Masih rahasia. Masih rahasia. Tapi moderatornya yang jelas moderator handal yang kita kenal, sangat bagus. Namanya Mbak Vivi. Avianti. Nah, kita akan dengar pandangan dari psikiater. Karena secara keilmuan kita menghilangkan dulu kesan negatif, karena kalau kita bicara sains kita nggak bicara salah benar, jadi kita Betul. mau tahu benar dari sisi psikiater, dari pakar juga, dari dokter yang expert di neuroscience ya nanti, dan ada juga dari praktisi yang berkaitan dengan LGBT nanti. Nah, nanti juga dari saya berkaitan sedikit dari sisi metafisik gitu kira-kira, Mbak. Kalau kita nyinggung sedikit ya, sebenarnya kalau orang bilang bagi hasil dari penyataan mereka sendiri nih, kalau aku baca-baca di internet nih Kak, mereka menganggap itu sudah dari lahir gitu loh. Ada jadi banyak pendapat seperti itu. Jadi mereka tidak mengakui diri mereka itu katakanlah punya penyakit, tapi memang itu sudah dari sananya gitu. Dari kecil merasa sudah ada keinginan untuk memiliki hal yang tidak seharusnya mereka rasakan, seperti itu Kak. Tapi tak akan kita bahas tuntas nanti ya Kak ya. Jadi betul, karena itu kita perlu pandangan para pakar, karena memang kalau kita bicara LGBTQ++, itu kita nggak bisa membuat istilahnya mengeneralize atau mengatakan bahwa mereka tuh ABC, misalnya apakah karena itu genetik, apakah karena itu lingkungan, ada macam-macam variabel tergantung dari sisi mana kita melihat gitu. Oke. Misalnya kalau kita bicara T yang transgender, itu bisa dipastikan memang dia genetik, jadi dia memang dari lahirnya, dari sononya mereka memang punya kromosom yang mungkin secara itu DNA-nya memang ada pencampuran ya, tanpa mereka sadari itu emang di dalam diri jadi mereka gitu Kak ya. Memang dia nggak bisa
dia harus menerima kondisi itu, memang dari lahir dia udah begitu gitu ya. Nah, jadi tapi sekarang nih di atas ada Q, ada plus itu datang dari dunia barat, di mana misalnya saya pria, selama saya mengakui saya wanita maka saya punya hak untuk jadi wanita, misalnya kayak gitu. Nanti ada banyak hal yang bisa kita bahas. Ini agak sedikit memalukan sih Kak. Aku tuh LGBT sering dengar, tapi cuma tahu LG-nya doang tuh, lesbi dan gay. Itu benar kan? Tapi yang di T-nya apa ya? Kalau B itu bisexual. Oke. Jadi orang yang orientasi seksnya bisa dua-duanya. Baik. Jadi agak ya. Yang T-nya? T-nya? Kalau T itu transgender. Oh, oke. Gitu. Yang bisexual agak jarang sih ya kita temui kayaknya ya untuk Ya, pengertiannya. nah yang menarik sebenarnya kalau belum tentu semua orang yang LGBTQ ini suka dalam dikelompokkan seperti itu. Karena banyak juga mereka sebenarnya orang yang biasa-biasa aja kayak kita. Mereka juga nggak terlampau, karena selalu dikaitkan kan orientasi seksual yang berbeda. Betul. Tapi banyak juga mereka yang malah agak nggak nyaman dikelompokkan dalam kelompok-kelompok ini gitu. Karena dia pengennya dia jadi kayak orang biasa aja sebenarnya. Dianggap sebuah kenormalan lah ya, bukan dianggap gitu. sebuah hal Jadi, yang terasing iya. dari orang yang ada gitu ya. Jadi tujuan kita sebenarnya yang mau kita bahas nantinya adalah bukan mempersoalkan orang-orang ini secara normal, tapi adalah gerakan-gerakan LGBTQ yang sekarang ini yang masuk ke dunia pendidikan, nanti pengaruhnya apa sih? Oke. Gitu. Jadi teman-teman Fibibas, kita tuh di sini lebih ingin mengkedepankan apa sih dampak yang perlu kita lakukan Iya. untuk informasi ini biar Iya. sampai Iya. ke orang-orang yang katakanlah masih belum paham, yang seperti anak sekolah gitu Iya. ya, biar mereka tidak mensalah nafsirkan gitu. Iya. Kurang Jadi lebih. maksudnya apakah itu dampaknya bisa positif juga, apakah negatif, itu yang kita cari tahu. Seandainya ada dampak yang negatif, bagaimana kita menanggulanginya. Kalau dampaknya positif, bagaimana kita akan memfasilitasi pandangan-pandangan. Kira-kira nanti kita akan ngadainnya kapan tuh Kak dengan para pakar itu Kak? Moga-moga secepatnya, apakah minggu ini, apa bulan depan, tergantung narasumbernya. Karena narasumber yang bagus-bagus. Tapi masih rahasia. Masih rahasia, tapi yang jelas itu narasumber yang bagus untuk disimak rame-rame. Oke, nggak sabar nih, soalnya aku juga kebetulan memang belum tahu juga persisnya siapa namanya, jadi masih rahasia juga. Dan yang pasti kita itu ingin mengedepankan bahwa free for education atau pendidikan itu adalah gratis untuk semua orang. Jadi terus simak Fibibas sampai tuntas. Setuju Kak? Setuju. Salam Fibibas.